Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bu Dini. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Pembahasan kita kali ini adalah tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Simak baik-baik ya. Jenis-jenis usaha ekonomi ada dua, yaitu dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Perhatikan contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Pertanian, industri kecil, perdagangan, dan jasa. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Perhatikan contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok berikut ini. Firma adalah perusahaan yang didirikan sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma sudah saling kenal. Biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan Komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola CV, dan sekutu pasif sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. PT, Perseroan Terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. BUMN, kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum atau perum, dan perseroan terbatas atau PT. Contoh BUMN diantaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan lain-lain. Koperasi adalah usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Pertama kali di Indonesia koperasi dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa jenis koperasi, diantaranya koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi simpan pinjam melayani penyimpanan dan peminjaman uang bagi para anggotanya. Koperasi produksi. Koperasi ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya sebagai berikut: membuat roti, membuat aneka kerajinan, menangkap ikan, menanam dan memanen padi, dan masih banyak contoh kegiatan produksi yang lainnya. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan konsumsi. Menikmati makanan, membaca buku, menonton film, dan lain-lain. Distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Perhatikan contoh kegiatan distribusi berikut ini. Pengiriman bahan makanan dari pabrik ke agen-agen sembako, pengiriman gas LPG ke toko-toko, penjualan hasil panen di pasar, dan banyak contoh kegiatan distribusi lainnya. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Dini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.